Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baiklah para tulabah dimanapun anda berada, marilah kita belajar ilmu tajwid ya, tajwidul Quran. Nah, ini nama pesantren kita waktu dulu mondok ya. Bagian yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang makhorijul huruf ya. Makhorijul huruf itu tempat keluarnya pirang-pirang huruf, tempat keluarnya setiap huruf gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini pasal fi makhorijil hurufi dina ieu pasal bade mertelakeun pirang-pirang tempat kaluarna pirang-pirang huruf. Nah gitu, biasa waktu kita di pondok itu cara menyampaikannya kayak gitu supaya mudah dihafal, karena ini untuk dihafal bukan untuk dibaca gitu. Hafal ini tuh orang-orang waktu di pondok tuh ini tuh hafal ada di otak gitu, bukan di tulisan. Kalau ini kan tulisannya itu hafal gitu, dihafalkan. Dulu saya waktu belajar ini pendidikannya itu kalau nggak bisa tuh diantaranya ya ada tajiran gitu, sampai pernah kaki dipukul bambu seukuran 2 jari, tak seginilah kurang lebih, panjangnya kurang lebih 1 meter lah ya, jebret ke kaki itu. Setiap kebetulan waktu itu kalau kurang lebih 12 orang sekelas saya tuh, itu 12 orangnya tuh pada mukul ke kaki. Kalau misalkan mukulnya enggak, misalkan diperhatikan sama guru, dinilai sama guru itu pelan, nanti dicontohin sama gurunya, ini kayak gini nih, terus dicontohnya tuh pakai kaki orang yang mukulnya, sehingga ketika mukul dia kencang gitu kan ya. Itulah pendidikan di pondok waktu zaman sekian mah. Luka we sedikit lapor polisi. Gak benar gitu mah. Pendidikan kayak gitu mah ngaco itu ya. Jadi maksud barusan tuh makhorijul huruf itu tempat keluarnya setiap huruf, walaupun awalnya ini bahasa Sunda ya, bahasa Sunda. Saya di bahasa umum kan supaya yang umum tahu gitu ya, dijelaskan gitu. Walaupun nanti dapatnya kalian mah berbeda dengan pendapatan saya gitu. Ya biasa ada teori ya. Tapi kalau mau mau mencatatnya mah enggak tuh, saya udah lihatkan ya. Insya Allah dibahas ini dari awal sampai akhir. Terus ini ya. Arisadayana huruf hijaiyah nu 28 mahrojna menurut ulama ahli tajwid kabagi tilu qaul kahiji menurut Imam Khalil bin Ahmad marod huruf sadayana ayat 17 sabab antara marod hamzah sareng alif beda mahroj aya mahroj jauh. Nah gitu. Jadi mahroj huruf itu semuanya yang hurufnya yang ada 28 gitu ya, itu terbagi 3 qaul. Qaul pertama itu menurut Imam Khalil bin Ahmad, mahroj huruf semuanya itu ada 17. Kenapa disebut ada 17? Sebab antara mahroj hamzah dan mahroj alif itu beda mahroj, ada mahroj jauh gitu. Nah sekarang yang kedua, qaul kedua menurut Imam Sibaweh mahroj huruf sadayana aya 16
sabab antara mahraj hamzah sareng alif samahraj teu aya makhraj jauh. Tuh udah beda pendapat tuh ya. Jadi yang kedua itu menurut Imam Sibaweh. Kalau menurut Imam Sibaweh mah makhraj huruf itu ada 16. Apa alasannya? Sebab antara makhraj hamzah dan makhraj alif itu satu makhraj, enggak ada makhraj jauh. Yang membedakannya itu kalau menurut Imam Khalil bin Ahmad itu ada makhraj jauh. Kalau menurut Imam Sibaweh disebut 16 itu karena tidak ada makhraj jauh gitu. Jadi beda satu lah. Kalau menurut Imam Khalil bin Ahmad mah ada 17. Kalau menurut Imam Sibaweh itu ada berapa? 16 gitu ya. Nah, sekarang yang kalau ketiga nih. Qaul ketiga menurut Imam ahli qura makhraj huruf sadayana ayat 14 sabab antara makhraj hamzah sareng alif samahraj lam nun ra oge samahraj. Nah ya, ini qaul ketiga menurut Imam ahli qura gitu ya. Menurut Imam ahli qura makhraj huruf itu ada 14. Apa sebabnya? Sebab antara makhraj hamzah dan makhraj alif satu makhraj, lam nun ro itu, lam nun dan ro juga itu satu makhraj. Jadi ada 14. Nah, kita mengambil yang lebih unggul gitu. Kalau di dalam dunia keamanan, di dalam mengambil jalur keilmuan untuk supaya ibadah kita itu baik, ngambilnya yang mayoritas gitu gampangnya mah. Nah, ini juga nggak di dalam lingkup pembahasan ilmu baca Al-Qur'an di bagian makharijul huruf itu ngambilnya yang kita itu yang yang mayoritas. Yang mayoritas itu yang mana milihnya? Apakah yang qaul ke-1, apa yang qaul 2, apakah yang ke qaul ketiga? Nah, gitu ya. Tapi anu leuwih masyhur mah menurut Imam Khalil bin Ahmad makhraj huruf sadayana ayat 17. Nah, ini yang kita pakai menurut Imam Khalil bin Ahmad makhraj huruf itu ada 17 gitu. Terus yang 17 ini kita diperlebar gitu ya penjelasannya tuh. 17 dibagi 5. Dah segitu aja lah. Sekarang mah udah segitu aja dulu ya. Makhraj huruf itu terbagi yang makhraj huruf itu terbagi 3 qaul. Ada yang menurut Imam Khalil bin Ahmad, ada yang menurut Imam Sibaweh, ada yang menurut Imam ahli qura. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Segitu aja dulu. Mudah-mudahan gampang untuk dipahami ya. Bila taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.